Salam Ring of Fire Adventure. Untuk tahap pertama Ring of Fire Papua The Forgotten Sibling, kami sengaja mengajak sahabat-sahabat yang sudah berumur dengan tujuan menunjukkan bahwa umur bukanlah batasan untuk beradventure. Misalnya Pak Lunardi, umur 71 tahun, seorang penjelajah kelas dunia yang sudah menjelajah di 75 negara dan 7 benua. Beliau adalah penderita penyakit jantung akut, di mana di jantungnya sudah ada 9 ring. Sekarang sudah 10, pada saat itu sudah 9. Saya ingin sekali ke Papua dan kebetulan saya dengar Rova ingin mengadakan ekspedisi ke Papua. Jadi saya minta agar saya bisa ikut serta karena itu merupakan salah satu pelengkap, karena seluruh di Indonesia semua pulau saya udah datengin, udah riding kecuali Papua. Jadi melengkapi cita-cita saya bahwa seluruh pulau di Indonesia dijelajahi. Memang jauh sekali perbedaannya menurut saya. Yang satu adalah tur sepeda motor berombongan di atas aspal, practically aspal. Kalau sampai nggak aspal itu emergency aja karena jalan rusak dan sebagainya. Nah ini dari awal adalah practically off-road, jadi completely dua hal yang berbeda. Dan saya tahu saya kemampuannya di off-road adalah masih pemula. Kalau di sana tur itu tentukan jadwalnya, tujuannya, hotelnya, D1, D2, berhenti di mana, melihat apa. Tapi ini ada karena ekspedisi, event tanggalnya pun ancar-ancar. Waktu berangkat tergantung dari transport angkutan dari pihak-pihak ketiga. Rutenya juga hanya tahu dari Jayapura ke Wamena. Itu pun ancar-ancar lagi. Kira-kira bisa 5 hari, bisa 7 hari, atau bisa nggak sampai. Pak Joni Handoyo, 65 tahun, juga penjelajah kelas dunia. Awal dari dream untuk seorang orang yang bersuka beradventure. 2 wishlist besar di dalam hidup, kalau menurut saya. Afrika, kita mengatakan Afrika adalah benua orang lain, milik orang lain. Tapi Papua, level excited, level keinginan tahunya, level keinginan untuk menaklukkannya, saya kira sama besarnya dengan Afrika. This is better in Afrika. Ini seindah Himalaya menurut saya, Pak. Saya pergi Himalaya, negeri orang, semua berbatu, ketinggian sama. Di sini everything is green dan adalah negara kita. Dari Jayapura menuju Wamena itu perjalanan yang cukup berat. Kita tidak banyak bertemu orang, tetapi kita banyak bertemu halangan, kita banyak bertemu keindahan alam. Kira-kira untuk etape pertama itu kesannya gimana? Pak Yuk, kalau ketemu orang dimanapun kita ketemu. Tetapi di sini kita ketemu burung kakak tua berseliweran. Saya lihat satu burung kasuari nyebrang jalan di depan saya. Dan burung-burung yang lain, Pak Yuk. Malam ke pagi, pagi ke malam, sepanjang dengar suara kicauan burung. Itu tidak bisa dibeli dengan uang berapapun di tempat manapun. Irian adalah surganya untuk itu, yang tidak akan kita temui di tempat lain. Nah, jadi semua penderitaan, semua capek, semua ketidakpastian Terbayar. Apa yang kita temui di jalan, itu real. Rova bukan hanya untuk kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 pun kita harus memastikan bahwa semua medan yang kita tempuh bisa kita lewati.
Sani Handoko yang hampir 60 tahun masih tangguh dan ceria. Ramboyan berguguran berjatuhan. Untuk mobil 40 aja pakainya, 40 ya. Sebelum keberangkatan, kami berkumpul dan kami berbagi informasi tentang rute, sulitnya medan, logistik, dan segala sesuatu yang sulit diprediksi. Karena Papua sangat berbeda. Papua tidak sama dengan Sumatera, Sulawesi, atau NTT, atau Kalimantan. Papua jauh lebih sulit. Hello sir, what's going on here? Nothing. We enjoy the obstacle. Thank you. Lollipop. And nothing means this. Kami semuanya bersepakat bahwa kami akan hadapin apapun yang akan terjadi. Walaupun sebelum keberangkatan kami tahu bahwa jembatan Yahuli putus. Namun, kebulatan tekad kami mengatakan tetap harus berangkat. Kami siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Kesepakatan kami adalah apapun yang terjadi, kita lanjut. Kita nggak tahu tidur di mana, kita nggak tahu tanggal berapa sampai di mana, makan apa. Kami percaya bahwa kami akan mampu mengatasi segala kemungkinan yang terjadi. Sepakat, itu penting sekali. Pada awalnya kami mendapat bantuan dari Bapak Yuyu Sutisna untuk pengangkutan kendaraan-kendaraan kami ke Jayapura. Namun saat itu menjelang pemilu, tiba-tiba ada perintah untuk mobilisasi kawan-kawan di TNI. Maka akhirnya yang berangkat hanya gelombang pertama, 7 motor dan 1 mobil. 2 mobil yang lain terpaksa harus dikirim melalui kapal Pelni. Jayapura merupakan ibu kota provinsi Papua yang didirikan oleh seorang kapten infanteri dari Kerajaan Belanda pada 7 Maret 1910. Sejak tahun 1910 hingga 1962, kota ini dikenal dengan nama Hollandia. Jayapura merupakan kota pertama yang tim Ring of Fire Adventure singgahi. Lokasi ini merupakan tempat di mana Presiden Jokowi memiliki ide pertama kali untuk membangun jembatan Holtekam yang menjadi penghubung antara kota Jayapura dan distrik Muara Tami. Dengan adanya jembatan ini akan memangkas waktu tempuh dari kota Jayapura menuju perbatasan Skou yang semula 2,5 jam menjadi 60 menit. Kalau ingin berburu cendramata di Jayapura, kita bisa mengunjungi Pasar Hamadi. Di pasar ini tersedia berbagai oleh-oleh khas Papua, dari mulai gantungan kunci, tas, hingga patung-patung yang merupakan kerajinan suku-suku di Papua. Pembangunan di Papua saat ini bisa dibilang cukup masif. Dari mulai jalan Trans Papua, revitalisasi kawasan perbatasan, jembatan Holtekam, hingga pembangunan stadion termegah di Indonesia Timur, Stadion Papua Bangkit. Saya Pak. Oke. Beruntung kita bisa masuk dan melihat pembangunan Stadion Papua Bangkit ini, karena Papua selalu melahirkan pemain-pemain bola yang hebat, atlet-atlet yang hebat. Moga-moga stadion ini, fasilitas olahraga ini memungkinkan lahir atlet-atlet yang baru. Yeay!
Papua Bangkit berdiri di antara bukit-bukit dan di tepi Danau Sentani di atas 17 hektar dan dibangun hanya dalam 15 bulan. Apabila kita bisa memiliki stadion yang seperti ini berkualitas internasional, maka kita bisa mengadakan event-event internasional, memberikan satu hal yang sangat penting, yaitu rasa kesatuan, nasionalisme. Bila kita menonton pertandingan, maka kita akan selalu berpihak kepada Indonesia. Dan inilah yang menyatukan kita, rasa persatuan dalam membela bangsa dan tanah air tanpa perbedaan. Chain hotel internasional akan segera dibangun di sekitar Sentani dan Jayapura, akan disusul dengan hotel-hotel yang kelas menengah, kelas yang lebih kecil lagi, bahkan warung-warung dan toko-toko souvenir, segala macam. Anda bisa bayangkan sebuah stadion kebutuhannya itu printing, cetak banner dalam waktu singkat. Sentani dan Jayapura akan membangun ekonominya. Cocok sekali dengan namanya yang disematkan di stadion ini, Papua Bangkit. Mobilnya udah datang, habis ini kita lihat. Ring of Fire, The Forgotten. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Ayah, capek nih. Bantuin dong. Mama babu ya. Entrasol dengan ekstrak buah zaitun serta diperkaya dengan profit formula. Entrasol. Above all, love yourself. Essay. Please, beri aku satu Cadbury lagi. Please. Wah, tuh, bisa kan? Wow. Apa aku bilang? Sini ibu buang bungkusnya. Wujudkan kebaikan dengan lembutnya coklat Cadbury Dairy Milk. Apa iya gerahnya pengen kelihatan maco? Yang enteng diberat-beratin. Daripada gerah, mending tetap jernih bareng Sprite. Nyatanya, nyegerin, no bokis. Ketika sensasi panasannya bekerja pada permukaan, Voltaren Emulgel menyerap ke dalam kulit dan mengobati sumber utama nyeri, yaitu peradangan. Pakai Voltaren. Pesanannya segera diantar ya. Yuk, Mas, main. Dikit lagi. Jangan berhenti main. Jangan berhenti ceria. Jangan lewatkan momen serumu. Mainkan bersama Oreo. Memperkenalkan New Sensodyne Herbal dengan ekstrak herbal alami. Ekstrak dari alam terbukti secara klinis. New Sensodyne Herbal. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Ayah, Capek nih. Pelan-pelan dong. Mama babu ya. Entrasol dengan ekstrak buah zaitun serta diperkaya dengan profit formula. Entrasol bantu penuhi nutrisi harian. Faktor U nanti dulu. Hari ini, tim menuju sebuah pulau yang berada di Sentani. Pulau tersebut bernama Pulau Aceh. Di pulau ini terkenal dengan kerajinan masyarakatnya yang mahir melukis di kulit kayu. Di tempat ini terdapat bukit kecil yang di puncaknya berdiri sebuah gereja tua.
Selain itu, beberapa sisa-sisa peninggalan Perang Dunia Kedua masih bisa kita temui. Sejarah kulit kayu ini, dulu moyangnya kita ini menggunakan sebagai cawat. Cawat untuk laki-laki, untuk perempuan penutup dada. Namanya pohon kombo. Kita juga agak susah untuk cari ini kulit kayu. Dan kita butuh jarak sekitar berapa kilo lah dari tempat sini, sekitar 10 atau 20 kilo keluar baru bisa dapat. Kalau dulunya tuh di dekat-dekat sini pasti ada. Kulit kayu ini yang punya lukisan itu hanya orang-orang tertentu. Ondoafi, istri Ondoafi, atau keturunan bangsawan. Keturunan bangsawan di Sentani. Masyarakat Sentani percaya bahwa keluarga mereka yang sudah meninggal, jiwanya itu ada jadi di hewan-hewan itu. Ada di sini ada lukisan buaya, ada lukisan seperti ikan, cicak. Cicak mereka percaya bahwa saudaranya ada bersama di rumah begitu. Jadi menyerupai cicak. Kalau pelukis ini sebenarnya laki-laki, perempuan bisa memberi warna saja. Kalau ini tulang kasuari. Tulang kasuari. Kenapa kita pilih tulang kasuari atau orang sini pilih tulang kasuari? Karena tulang kasuari ini kuat. Ini fungsinya ini untuk jadi sangkur. Sangkur. Biasanya ditaruh di sini, dikasih anyaman, ada anyamannya. Nah, nanti ditaruh di sini. Kami pun juga sempat mendatangi situs Megalitikum Tutari yang terletak di Kampung Doyo Lama, distrik Waibu. Sayangnya, kondisi situs ini kurang terpelihara dengan baik, bahkan bisa dibilang terbengkalai. Di situs ini terdapat batu-batu dengan gambar-gambar yang menunjukkan mata pencarian nenek moyang masyarakat setempat. Di situs ini kita bisa melihat keindahan Danau Sentani dari atas bukit. dermaga pelabuhan peti kemas di Jayapura, dikirim melalui KMP Gunung Dempo dan yang juga angkut barang logistik. Mobilnya udah datang, habis ini kita lihat. Tapi keren, kita banyak sekali dibantu dengan aparat yang ada di Jayapura, baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak Kodam. Terima kasih dan ya moga-moga semua berjalan. Beberapa hari sebelum keberangkatan tim Ring of Fire Adventure ke Papua, terjadi bencana banjir bandang di daerah Sentani. Maka ketika tiba di Papua, tim berinisiatif untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Sentani yang menjadi korban musibah banjir bandang. Sayang sekali kita harus mulai dengan sebuah bencana banjir bandang di daerah Sentani. Ring of Fire The Forgotten Sibling mulai di Papua dengan bakti sosial ke Sentani kepada kawan saudara-saudara kita yang terdapat bencana. Makanan di sini sebagian beli sarung-sarung di sebelah.
kita semalam lihat sendiri adanya banjir bandang di Sentani. Sebagai wujud kepedulian, kami ingin melakukan bakti sosial untuk membeli bahan-bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari untuk kita sumbangkan kepada korban bencana. Ring of Fire coba berbagi, emergensi, jadi tidak punya banyak pilihan. Ada kain sarung, kita berusaha nyumbang seadanya kain sarung, ada 200 atau 300, kita borong semua untuk diserahkan ke Sentani hari ini. Oh, nggak bisa pakai kartu. Mau ngecek transfer masuk untuk ada teman-teman yang nyumbang donasi untuk baksos di Sentani. Terima kasih ya ikut nyumbang begitu ya. Semoga berlimpah di balas dan rezekinya berlimpah di balas kita ya. Semalam bencana longsor juga terjadi di beberapa titik di Jayapura yang menyebabkan jatuhnya korban. Jalanan menuju lokasi posko bencana macet total karena beberapa ruas jalan masih tergenang air dan lumpur. Beberapa alat berat dikerahkan untuk membersihkan jalanan dari lumpur. Hal ini dilakukan agar akses mengirimkan bantuan logistik ke posko bantuan bisa berjalan lancar dan cepat. Ayo bongkar sini aja, di sana nggak ada parkiran. Selesai mengirimkan bantuan bagi korban bencana banjir bandang di Sentani, tim langsung mengisi bahan bakar kendaraan untuk perjalanan keesokan harinya. Ternyata di tengah jalan, tim mobil tidak sengaja menabrak anjing milik warga setempat. Mau lihat gitu bahwa katanya kan sedang ada perbaikan, jadi mau dipastiin gitu supaya orang-orang tahu. Apa iya gerahnya pengen kelihatan maco? Yang enteng diberat-beratin. Daripada gerah, mending tetap jernih bareng Sprite. Nyatanya nyegerin, no bokis. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung benekol. Planstan olesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Ayo, Capek nih, pelan-pelan dong. Mama Akbar, ya. Entrasol dengan KIS. Biasanya ngilu itu dirasakan pada saat mereka mengonsumsi makanan panas atau dingin. Ada juga yang sampai datang tuh, aduh gigiku sakit sekali ya. Ganti pasta gigi biasa Anda dengan Sensodyne supaya meredakan rasa ngilu pada gigi Anda. Sebaiknya kita terus-menerus memakai Sensodyne. Memperkenalkan dengan ekstrak dari alam. Telah terbukti secara klinis. New Sensodyne Herbal. Nikmatnya Kraft Cheddar dengan segala kebaikan susu. Keju nomor 1 di Indonesia. Begitu menggoda. Nikmatnya Kraft Cheddar. Nikmatnya kebersamaan. Cuaca di Jayapura hari ini sedang tidak bersahabat karena hujan turun terus-menerus. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat tim untuk melakukan perjalanan menuju Senggi. Sebelum berangkat, brief singkat pun dilakukan. Senggi itu kira-kira 200 km ke arah selatan, di mana
jalannya aspal. Karena tidak ingin membuang-buang waktu, maka motor dan mobil mulai bergerak dari penginapan meski hujan masih terus turun. Ring of fire. Let's go higher. You ready? We're a land of more than 15,000 islands. The ocean people understand. Kami melewati Teluk Yoteva. Teluk Yoteva ini berada di garis pantai kota Jayapura. Letaknya berada di teluk kecil yang berada di dalam Teluk Yosudarso. Tim Ring of Fire kali ini membawa 7 motor dan 3 mobil, 1 Nissan Terra dan 2 Nissan Navara. Meskipun jalanan di sekitar kota Jayapura sudah beraspal, namun tetap harus hati-hati karena kondisi hujan yang beberapa hari belakangan terus mengguyur Jayapura membuat jalanan sedikit licin. Di tengah jalan, motor GPX yang dikendarai oleh salah satu anggota tim kehabisan bensin, sehingga terpaksa harus diderek dengan cara diikat ke motor yang dibawa oleh anggota tim lain. Motor GPX kami yang dikendarai oleh Amo habis bensin di tengah-tengah jalan. Ada teknik khusus yang harus diketahui oleh riders ketika terjadi hal serupa. Untuk menarik motor dengan aman, tali strap tidak diikatkan pada stang motor, namun diikatkan di footpack kiri motor yang menarik ke footpack kanan motor yang ditarik. Dalam perjalanan kali ini, tim motor memang jalan terlebih dahulu dibandingkan dengan tim mobil. Namun karena tim mobil tidak kunjung tiba, maka tim motor memutuskan untuk mencari tim mobil. Ternyata di tengah jalan, tim mobil tidak sengaja menabrak anjing milik warga setempat. Nggak lihat sama sekali, tiba-tiba kita dengar dia itu gimana yang punya bapak, yang punya anjing bapak mau lihat gitu bahwa ternyata terpisah dengan tim mobil karena GPS mereka masing-masing mengarahkan jalan yang berbeda. Ya, makasih ya Pak ya. Tim melakukan penjelasan ke masyarakat sehingga mereka memahami dan berakhir dengan damai. Perjalanan pun dilanjutkan. Beberapa kali tim melewati jembatan dan menyadari kondisi jalanan di sekitar jembatan yang rata-rata kurang bagus dan membuat pergerakan melambat. Di tengah jalan, tim motor dan tim mobil bergabung kembali dan menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak. Jadi gini, Denny depan aku, Denny nabrak. Habis Denny nabrak, aku nabrak. Karena nggak lihat kan, jadi tiba-tiba, oh Denny nabrak anjing gitu. Hah, mana gitu? Aku nabrak. Udah gitu. Dilanjutkan melewati rimbunan pepohonan di sepanjang jalan. Melihat penjual durian di pinggir jalan, tim tidak mau melewatkan kesempatan tersebut. Jadilah kami berhenti sejenak untuk mencicipi. Wih, mantap. Gimana rasanya, Pak? Wah, enak. Jadi barusan berhenti makan durian. Meskipun belum makan siang, tapi kenyang sih. Jadi sekarang aku tidur terus digantikan oleh co-driver. Nah ini jalannya udah mulai agak-agak sedikit mulai ya semi off-road. Tapi jangan khawatir, ini drivernya handal. Kita hanya
ini bertiga sekarang karena motornya udah duluan. Seperti biasa bapak-bapak begitu jalan langsung cus. Cus. Kita rombongan mobil nggak bisa buru-buru karena jalannya juga tidak memungkinkan. Tibalah kami di jalan yang tergolong sangat rusak. Jalanan tersebut pada mulanya beraspal. Namun karena cuaca dan sering dilalui sehingga lama-kelamaan tergerus tanah dan rusak. Selain itu pula banyak mata air yang muncul sehingga menyebabkan genangan di beberapa titik dan sering terjadi longsor. Kondisi jalanan yang seperti ini membuat mobil tidak bisa terburu-buru seperti motor. Belum lagi jalan becek, berlumpur, sehingga motor cukup sulit bergerak. Di kilometer 150, kami membantu warga yang mobilnya tersangkut ketika melewati jalanan ini karena tanahnya terlalu tinggi. Masyarakat juga bahu-membahu menyerok lumpur agar jalanan lebih mudah dilewati oleh kendaraan. Membantu mobil dan truk melewati jalanan ini, maka tibalah waktunya tim kami lewat. Untung. Entah sudah berapa banyak jembatan yang kami lewati sepanjang perjalanan ini, mulai dari jembatan yang pendek hingga panjang. Kondisi jembatannya pun bervariasi, ada yang bagus, rusak, atau sedang dalam proses pembangunan. Happy birthday, Pak Lun. Happy birthday, Pak Lun. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih, habis makan langsung Beruntung tim diperbolehkan untuk menginap di asrama Tentara Batalion Infanteri 756 Kompi Senapan C. Maka tim pun langsung mendirikan tent bed dan memasak makanan. Masak apa Pak Ati? Sekarang masak nasi goreng pete plus kornet. Pete kita bawa dari Jakarta. Jangan terlalu pedes Pak, nanti di jalan kita. Enggak, ini cuma wanginya aja pedas. Oh, wanginya aja. Wih, pakai tek khas. Jadi kegiatan kalau pagi yang udah pasti beberes mobil. Karena kan kalau perjalanan